Biang kerok kekalahan memalukan 3-0 Pertamina dari Gresik Petrokimia ditemukan. Lagi dan lagi ternyata selalu orang ini yang jadi masalah. Setter utama Tisha Amalia Putri selalu jadi beban. Egois sok hebat hingga bikin Mega marah besar di lapangan. Desakan pecat Tisha menggema. Atmosfer pertandingan yang awalnya diprediksi menjadi duel panas penuh gengsi justru berubah menjadi malam paling kelam bagi kubu Jakarta Pertamina Enduro. Ribuan pasang mata yang menunggu aksi balas dendam sang bintang utama harus menelan kenyataan pahit ketika tim juara bertahan itu dihancurkan tanpa ampun oleh rival abadi mereka, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dengan skor telak 3-0 tanpa perlawanan berarti. Sejak peluit pertama dibunyikan, aura pertandingan sebenarnya sudah terasa berbeda. Biasanya Pertamina tampil agresif, rapi, dan penuh kepercayaan diri. Namun kali ini ritme permainan terlihat kacau. Bola-bola serangan tidak mengalir mulus, komunikasi antar pemain tanpa retak, dan momentum yang seharusnya menjadi milik Pertamina justru berkali-kali hilang begitu saja. Publik mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim besar ini? Sorotan langsung mengarah kepada sang mesin poin nasional, Megawati Hangestri Pertiwi, yang sepanjang pertandingan terlihat menahan emosi. Mega berlari, melompat, meminta bola, bahkan beberapa kali memberi instruksi keras kepada rekan setimnya. Namun usaha itu seperti berbicara kepada dinding. Serangan demi serangan gagal dimaksimalkan bukan karena blok lawan terlalu kuat, melainkan karena distribusi bola yang dinilai jauh dari ideal. Disinilah nama Tisha Amalia Putri mulai menjadi pusat badai kritik. Setter utama yang seharusnya menjadi otak permainan justru dianggap menjadi titik lemah paling mencolok. Berkali-kali Mega sudah berada pada posisi open spike sempurna, tetapi bola justru dialihkan ke arah lain dengan keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Timing serangan berantakan, tempo permainan lambat, dan variasi serangan nyaris tidak terlihat. Set pertama menjadi alarm keras. Pertamina tertinggal jauh karena serangan mudah terbaca lawan. Blok Petrokimia berdiri kokoh seolah sudah mengetahui arah bola bahkan sebelum setter melepaskan umpan. Para analis mulai menyadari pola yang sama berulang. Bola terlalu sering dipaksakan ke pilihan tertentu, sementara opsi terbaik diabaikan. Situasi ini membuat frustrasi seluruh lini, terutama Mega yang terlihat beberapa kali mengangkat tangan penuh tanda tanya. Memasuki set kedua, tekanan mental semakin terasa. Mega tetap berusaha menjaga profesionalisme, namun kamera menangkap momen ketika ia berbicara cukup tegas di tengah lapangan setelah satu rally gagal. Gestur tubuhnya memperlihatkan kekecewaan mendalam, bukan karena kalah poin, tetapi karena permainan tim seperti kehilangan arah. Dalam olahraga beregu, setter adalah jantung permainan, dan ketika jantung itu tidak berdetak selaras, seluruh tubuh tim ikut melemah. Petrokimia memanfaatkan kekacauan tersebut dengan sangat efektif. Serangan mereka mengalir tajam, pertahanan disiplin, dan transisi berjalan cepat. Sementara Pertamina terlihat seperti tim yang bermain tanpa identitas. Set kedua kembali lepas, dan tekanan publik mulai berubah menjadi kemarahan. Set ketiga seharusnya menjadi titik kebangkitan, namun justru menjadi puncak kehancuran. Kesalahan komunikasi kembali terjadi, bola tanggung berulang kali muncul, dan Mega terlihat mulai kehilangan kesabaran. Beberapa kali ia meminta variasi serangan cepat, tetapi pola lama tetap terulang. Saat peluit akhir berbunyi, papan skor 3-0 terasa seperti tamparan keras bagi tim besar yang selama ini dikenal sebagai penguasa liga. Usai pertandingan, media sosial langsung meledak. Tagar desakan perubahan strategi bahkan tuntutan evaluasi besar-besaran bermunculan. Banyak penggemar menilai masalah ini bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan persoalan lama yang kembali muncul. Nama Tisha menjadi topik paling panas. Kritik menyebut permainan terlalu individualistis, keputusan terburu-buru, hingga tudingan ego permainan yang merusak chemistry tim. Para pengamat bola voli menilai persoalan sebenarnya bukan hanya soal teknik, tetapi kepercayaan antar pemain. Mega sebagai ujung tombak membutuhkan kepercayaan penuh dari setter agar permainan berjalan maksimal. Ketika koneksi itu tidak terbentuk, kekuatan sebesar apapun menjadi sia-sia. Mega tetap mencetak beberapa poin penting, namun tanpa distribusi bola yang konsisten, ia dipaksa bekerja 2 kali lebih keras.
Yang membuat situasi semakin heboh adalah ekspresi Mega di akhir laga. Ia tetap menyalami lawan dengan profesional, tetapi wajahnya memperlihatkan kekecewaan mendalam. Banyak yang menilai amarah itu bukan ditujukan pada kekalahan, melainkan pada bagaimana kekalahan tersebut terjadi. Bagi seorang pemain kompetitif, kalah karena lawan lebih baik adalah hal biasa, tetapi kalah karena kesalahan internal terasa jauh lebih menyakitkan. Desakan perubahan pun menggema. Supporter mulai mempertanyakan komposisi inti tim. Beberapa bahkan secara terang-terangan meminta pelatih melakukan evaluasi besar terhadap posisi setter. Mereka percaya Pertamina masih memiliki kualitas juara, namun hanya jika sistem permainan kembali selaras dengan kekuatan utama tim. Kekalahan ini menjadi peringatan keras bahwa reputasi besar tidak menjamin kemenangan. Liga semakin kompetitif, rival semakin siap, dan setiap kelemahan kecil akan langsung dimanfaatkan lawan. Petrokimia membuktikan bahwa konsistensi tim jauh lebih penting daripada nama besar individu. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya Pertamina Enduro. Apakah manajemen berani mengambil keputusan besar? Apakah perubahan strategi akan dilakukan? Ataukah konflik internal justru semakin membesar? Satu hal yang pasti, malam itu bukan sekadar kekalahan 3-0. Itu adalah momen yang membuka luka lama, mengungkap masalah yang selama ini tersembunyi, dan mungkin menjadi titik balik paling menentukan dalam perjalanan musim ini. Karena ketika seorang bintang sebesar Mega mulai menunjukkan kemarahan di lapangan, dunia voli tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Meski Mega tampil luar biasa, malam itu justru meninggalkan luka yang terasa jauh lebih dalam. Sorotan publik tidak lagi hanya tertuju pada kekalahan semata, tetapi pada masalah lama yang kembali muncul, masalah yang seolah tak pernah benar-benar diselesaikan oleh tim Jakarta Pertamina Enduro sepanjang musim ini. Kekalahan dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menjadi kekalahan kedua bagi Mega musim ini, dan yang membuat para penggemar semakin frustrasi. Pola kekalahan tersebut terasa identik dengan pertemuan sebelumnya. Mega tampil tajam, berjuang sendirian di garis depan, menyerang tanpa henti, namun alur permainan tim terasa patah. Ritme serangan tidak stabil, momentum berkali-kali hilang, dan lagi-lagi, satu posisi kembali menjadi pusat kritik, setter. Sejak peluit akhir dibunyikan, media sosial langsung meledak. Ribuan fans menyoroti performa setter yang dianggap gagal menyuplai bola ideal untuk Mega. Banyak yang menilai bahwa kualitas distribusi bola menjadi penyebab utama serangan Pertamina mudah dibaca lawan. Serangan yang seharusnya mematikan justru berubah menjadi peluang blok bagi Petrokimia. Kemarahan supporter bahkan meningkat menjelang fase paling menentukan musim ini, Final Four Proliga. Mereka merasa waktu eksperimen sudah habis. Semua tim pesaing terlihat melakukan pembenahan serius, memperkuat komposisi, memperbaiki strategi, bahkan merombak sistem permainan. Namun Pertamina Enduro dinilai masih berjalan di tempat dengan komposisi lama yang sama. Sejumlah legenda klub ikut angkat suara. Mereka mempertanyakan ambisi juara tim jika masalah inti tidak segera diselesaikan. Menurut mereka, pertandingan Final Four berbeda total dengan fase penyisihan. Intensitas meningkat 2 kali lipat, tekanan mental lebih besar, dan setiap kelemahan sekecil apapun akan langsung dimanfaatkan lawan. Bagaimana mau mempertahankan gelar kalau distribusi bola tidak stabil? Begitu kira-kira kritik keras yang muncul dari kalangan pengamat. Mereka menilai tim memiliki attacker kelas dunia, tetapi tidak didukung orkestrator permainan yang mampu membaca tempo laga. Sorotan juga mengarah kepada pelatih kepala bulen Carslolu. Banyak pengamat mempertanyakan sikapnya yang dianggap terlalu tenang di tengah tanda bahaya yang jelas terlihat. Dalam pertandingan besar, keputusan pelatih sering menjadi pembeda antara juara dan kegagalan. Publik mulai bertanya, apakah staf pelatih benar-benar menyadari urgensi masalah ini? Situasi semakin panas ketika pernyataan dari kubu Gresik Petrokimia beredar. Salah satu pemain mereka mengakui bahwa timnya memang sudah mempelajari kelemahan Pertamina sejak awal. Mereka tahu bahwa kunci menghentikan Mega bukan hanya dengan blok kuat, tetapi dengan menekan jalur distribusi bola. Strateginya sederhana namun efektif, membaca arah set, menutup sudut serangan lebih cepat, dan memaksa Mega menerima bola dalam posisi sulit. Hasilnya terlihat jelas di lapangan.